kembali lagi di Bimatif, Bincang Mahasiswa Kreatif. Bimatif kali ini udah masuk episode 19 aja nih. Gak terasa ya, udah banyak episode yang kita lalui. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu teman kita dari Badan Pengembangan Organisasi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berkenalan dengan bintang tamu. Halo, dengan Kak siapa boleh perkenalan dulu nggak nih nama panjangnya, jurusan, atau angkatan kalau aku boleh tahu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Muhammad Afif Al-Halim, biasa dipanggil Halim. Di sini aku selaku Ketua Bidang PPO, Badan Pengembangan Organisasi. Aku sendiri berasal dari program studi Teknik Mesin UPN Veteran Jawa Timur dari angkatan 2021. Kalau Kak Salim ya dipanggilnya. Ya, bisa dipanggil Halim. Soalnya di UKM kita ada dua yang Nah, namanya Afif, jadi aku iya. mengalah panggil Halim aja. Untung kasih tahu. Soalnya tadi aku juga sempat mau nanya mau dipanggilnya apa biar enak ngobrolnya. Oke deh. Ini. Tuh, Kak Halim selamat datang di Bimatif ya. Kalau boleh tahu, sejauh ini kabar kakak gimana nih? So-so atau baik-baik atau gimana? Oke, alhamdulillah baik sekali. Apalagi kita kan lagi ini ya, libur semester. Nah, jadi ya lagi menikmati liburan sampai akhirnya masuk perkuliahan. Oh, berarti sekarang kakak juga lagi liburan ya? Ya, lagi liburan sampai menuju akhir masa libur. Seru ya berarti. Oke, kalau itu sebelum aku bertanya lebih jauh tentang BPO ya, aku pengen tahu nih apa yang bikin kakak tuh tertarik buat join UKM Penalaran dan Kreativitas. Hmm. Oke. Oke. eh Kenapa aku tertarik dengan UKM Penalaran dan Kreativitas? Yang pertama itu dari ini sih, dari tagline-nya. Dari tagline-nya UKM sendiri itu menurutku sangat menarik sekali. Tagline-nya itu kan sukses organisasi, sukses prestasi. Jadi dari tagline-nya itu aku bisa awalnya itu berandai-andai, wah nanti aku bakal gini 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 ketika aku sudah join di UKM ini. Jadi dari situ makanya aku wah sepertinya seru ini. Akhirnya aku gabung di UKM ini. Kan tadi kakak bilang kalau join bisa begini begitu. Apakah kakak sudah melakukan begini begitu seperti yang kakak ekspektasikan di awal nggak? Kayak misalnya ikut lomba Oke. mungkin gitu kan, atau gimana? Oke. Selama aku mengikuti UKM ini ya banyak sih yang sudah aku lalui di UKM ini. Mulai dari organisasinya sendiri, di UKM sendiri kan banyak program kerja yang ada gitu kan. Nah, setiap program kerja itu aku mengikuti beberapa kali program kerja yang diadakan oleh UKM ini sendiri. Dan dari situ aku eh, jadi punya banyak eh, pandangan terkait organisasi itu gimana, terus sebagai mahasiswa itu kita perannya seperti apa. Itu aku banyak mendapatkan insight di UKM ini gitu kan. Dari segi organisasi. Kalau dari segi prestasi, eh sejauh ini aku mengikuti lomba-lomba juga. Cuman dari lomba-lomba itu aku dapat banyak pengalaman juga. Yang apa? Dulu itu ketika aku awal bergabung di UKM ini, kan di UKM sendiri itu ada namanya workshop PKM kalau nggak salah. Mm-mm. Workshop PKM. Nah, di situ itu pada awalnya aku dulu sebagai mahasiswa baru itu sangat tertarik gitu. Kenapa itu PKM? Lalu aku bertanya-tanya ke Mbak Masnya. Habis itu aku tertarik nih untuk mau buat tim PKM. Nah, dari situ aku eh, apa namanya nginfokan di grup, minta minta teman sekiranya ada yang mau bantu aku untuk buat proposal PKM gitu ya. Nah, dari situ aku jadi punya banyak teman nih dari teman-teman UKM sendiri yang tertarik juga untuk membuat proposal PKM. Nah, dari situ eh, PKM yang aku punya bersama teman-teman itu tadi bisa sampai ke lolos seleksi UNI, Wow, keren juga ya. sampai ke dikti sih. Tapi ya alhamdulillah udah Ya.
udah senang aja gitu bisa berkontribusi dengan teman-teman baru di UKM ini. Itu sih intinya. Itu tetap keren sih Kak. Tidak semua orang bisa mengerjakan PKM ya, apalagi dengan teman-teman gitu. Iya. Tadi kan Kakak bilang Kakak ketua bidang BPO ya. Iya. Nah, sebagai ketua bidang, aku pengen nanya nih, bisa nggak sih kasih tahu sobat nalar gitu ya? Pasti ada yang kayak bertanya-tanya BPO ini apa atau siapa sih gitu? Kayak penjelasan secara generalnya aja gitu, BPO ini apa gitu? Oke. BPO seperti namanya, Badan Pengembangan Organisasi. Sebenarnya untuk BPO sendiri itu sebenarnya baru ada bidang BPO itu sejak 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir bidang ini berdiri dan sebenarnya ini masih akan terus berkembang sih untuk job desk BPO sendiri. Nah, untuk BPO sendiri itu untuk tugas pokoknya itu ada dua. Yang pertama itu sebagai fungsi pengawasan, yang kedua sebagai fungsi finansial. Nah, pada awalnya BPO itu hanya sebagai fungsi pengawasan. Sebagai fungsi pengawasan berupa evaluasi tiap bidang, kinerjanya seperti apa, apakah program kerjanya berjalan atau ada kendala seperti itu. Nah, untuk BPO periode ini kita ada dibebankan tugas yaitu finansial, yang di mana kita ditugaskan untuk mencari partnership atau media sponsorship untuk eh, masukan dana di UKM ini sendiri gitu. Nah, untuk fungsi finansial sendiri itu kita sudah jalan. Kita punya tim yang mengurus media sosial digital store UKM Penalaran dan Kreativitas. Nah, di media digital tersebut, di digital marketing itu kita punya banyak platform kerjasama untuk menyediakan seperti website atau kebutuhan aplikasi terkait edukasi untuk mahasiswa. Jadi dari situlah sebagai sumber dana untuk eh, masukan untuk UKM Penalaran dan Kreativitas itu sendiri. Seperti itu. Berarti kayak yang ngurus semua keuangan yang keluar masuk juga BPO ya? Ya, itu sebagai fungsi tambahan aja sih. Kalau untuk yang benar-benar fungsi keuangannya kan ada di bendara umum. Seperti itu. Gitu. eh Sebagai ketua ini, eh BPO kakak nih udah menjalankan proker apa aja yang khusus untuk BPO? Kan kayak tadi kakak bilang menjalin partnership gitu-gitu. Itu kan berarti ada timnya nih. Itu termasuk proker bukan Kak? Oke. Oke. Untuk bidang BPO sendiri itu terdapat beberapa proker ya. Kita membawahi proker UKM Expo dan juga di Kelacak. Dan juga yang terbaru sebagai fungsi finansial yaitu mengelola media sosial digital store. Untuk saat ini, untuk saat ini untuk yang sudah berlangsung itu, yang sedang berlangsung itu UKM Expo ya. Sembari kita berjalan mengikuti alur PKKMB nantinya, kita juga menyiapkan untuk UKM Expo itu sendiri. Berupa nanti penerimaan, prosedur penerimaan dari teman-teman mahasiswa baru nantinya seperti apa, dan juga penyambutan nantinya bakal seperti apa, itu kita melakukan itu di UKM Expo, kepanitiaan UKM Expo. Lalu untuk digital store itu kita udah berjalan mulai awal periode ya. Di situ mungkin dari teman-teman Sobat Nalar bisa cek di Instagram, itu Naravi Store, itu adalah salah satu platform digital store dari UKM Penalaran dan Kreativitas. Di situ kita sudah banyak memasang produk-produk yang kita tawarkan. Jadi mungkin ketika nanti Sobat Nalar ada yang tertarik ingin mencari sesuatu, bisa diorder di situ. Karena di situ juga ada yang mengelola dari teman kita di bidang BPO. Nah, untuk mengelola di digital store itu sendiri, kita juga ada timnya sendiri ya. Untuk tim seperti konten kreator, marketing, terus sosial media spesialis itu juga ada. Jadi
itu ada benar-benar tim tersendiri untuk mengurus digital store kita. Itu, Bri. Banyak ya ternyata yang harus diurus oleh BPO ini juga. Kalau dilihat tadi itu lumayan banyak dan pasti sibuk ya. Kakak sendiri di BPO ini pernah nggak sih mengalami kayak kendala atau keteteran, kesusahan buat ngatur semuanya ini? Oke. Sebenarnya itu wajar ya. Kalau misalnya ada sedikit kelelahan atau kejenuhan gitu ya. Itu menurutku wajar. Apalagi aku sendiri merasakan itu sebenarnya. Cuman dengan adanya tim yang bagus, dengan teman-teman yang sangat support, jadi menurutku itu bukan satu hal yang mengganggu ya. Karena di BPO sendiri kita juga punya tim yang sangat-sangat solid, sangat sangat support, jadi bisa saling membantu satu sama lain. Jadi untuk hal seperti itu menurutku hanya angin yang sejenak lewat dan bisa mensupport kita lagi. Gitu. Keren banget. Seperti angin yang lewat ya. Ya. Berarti bisa dibilang kakak ini pengalamannya udah cukup banyak ya yang diterima dari UKM ini, dari penalaran dan Alhamdulillah. kreativitas ini. Eh, Kakak ada nggak sih kayak tips mungkin atau sedikit petuah untuk teman-teman yang mungkin nantinya mengalami kendala waktu di dalam organisasinya, tapi sayangnya mungkin temennya kurang support atau lingkungannya kurang mendukung gitu, supaya mereka tetap kayak, oh aku pasti bisa melalui ini. Oke. Mungkin dari aku eh, emang namanya proses itu pasti tidak mudah ya. Proses selalu tidak mudah. Jika ada kendala di setiap prosesmu, maka tetap jalanilah, walaupun itu dengan susah payah. Tapi ingatlah tujuan akhirnya adalah kesuksesan. Maka bagaimanapun caranya kita harus menuju kesuksesan. Seperti itu. Aku boleh nggak nih menarik kembali ke bagian waktu kakak bilang ikut PKM ini. Aku sebenarnya agak penasaran dengan PKM, soalnya menurutku di mata aku ya, PKM itu sesuatu yang cukup sulit karena mungkin juga aku belum mendapatkan teman yang satu arah untuk ke arah sana gitu. Kakak sendiri nyari temen yang benar-benar kakak yakin, oh ini bisa diajak untuk kerjasama bikin PKM ini itu gimana tuh pilih-pilihnya ya? Oke. Kalau untuk PKM sendiri pada awalnya itu yang seperti yang aku ceritakan tadi itu, kalau yang awal itu karena aku belum mengenal teman-temanku seperti apa. Jadi untuk yang awal itu tadi aku menerima semua tawaran yang ingin bergabung gitu. Jadi aku nggak mandang gimana gimana. Kalau yang awal tadi seperti itu. Tapi alhamdulillahnya aku mendapatkan teman-teman yang sangat sangat jago untuk di bidang PKM itu. Nah, kalau yang untuk yang tahun berikutnya, aku mencoba untuk membuat PKM lagi. Itu aku mencoba untuk memilah-milah yang seperti apa sih teman-teman yang sekiranya bisa diajak support gitu kan. Nah, dari situ cara aku untuk memilah itu melihat dari track recordnya teman-teman masing-masing juga sih. Dari prestasinya dia seperti apa, atau dia emang ada eh, tujuan yang sama dengan kita gitu kan. Mungkin dia ada inovasi yang sama, atau yang sekiranya menurut kita itu ketika kita ajak diskusi itu dia nyambung gitu. Jadi menurutku caranya itu gampang aja sih. Kita tinggal ajak ngobrol biasa, kita sampaikan sekiranya ide kita seperti apa. Ketika dia ada tanggapan atau masukan yang positif, wah itu sebenarnya poin plus untuk bisa kita ajak untuk maju di PKM seperti itu. Terima kasih atas tipsnya ya. Mungkin nanti aku bisa menerapkan itu, atau sobat-sobat nalar yang lainnya juga bisa menerapkan itu untuk mengikuti PKM-nya. Ya, Terus kan tahu kakak teknik mesin bukan tadi katanya, atau iya, ya dari teknik mesin. ya teknik mesin itu sibuk ya, tahu aku anak-anak teknik apalagi. Terus cara kakak untuk
Time management antara kegiatan kampus dan di luar kampus itu gimana? Kan UKM ini termasuk kayak bukan kegiatan yang wajib di dalam kampus ya kan, ini di luar kampus. Gimana caranya supaya Ya, semuanya teratur? oke. Time management ya. Em, Gimana ya? Kalau menurutku ya tergantung skala prioritas ya. Sebenarnya di teknik mesin sendiri itu di program studi teknik mesin aku kan eh, ambil job desk sebagai asisten laboratorium studio gambar untuk di prodi teknik mesin ini sendiri gitu. Nah, menurutku time manajemennya itu eh, pinter-pinter kita gimana nantinya antara tugas yang dibebankan kepada kita sebagai mahasiswa, lalu juga ada tugas di luar itu berupa tugas dari organisasi atau program kerja dari organisasi itu sendiri, dan juga mungkin kalau dari aku pribadi ada dibebankan berupa teman-teman mahasiswa yang nantinya bakal aku bimbing sebagai untuk praktikum gitu ya. Kalau menurutku itu caranya adalah gimana caranya kita itu pintar-pintarnya mengatur waktu, dan gimana kalau nantinya ada situasi yang harus memilih untuk salah satu gitu. Kalau menurutku ya yang penting aja, yang penting yang diutamakan, yang prioritas. Jadi yang dari kita itu harus pintar-pintar menimbang gimana yang sekiranya ini lebih penting, ini yang benar-benar menyangkut tentang perkuliahan, karena pada dasarnya kita kan di sini kan kuliah gitu kan ya, Ya. kuliah akademik perkuliahan. Jadi kalau aku pribadi menurut yang paling penting adalah yang berhubungan dengan perkuliahan, berupa materi atau penilaian terkait perkuliahan. Kalau di luar itu berupa organisasi atau mungkin ada program kerja kepanitiaan yang lain, menurut itu bisa di nomor duakan atau nomor sekian. Jadi yang paling penting itu terkait perkuliahan, seperti itu, Bri. Yang harus diutamakan memang perkuliahan kita ya, ya di kampus semuanya. Iya. Terus tadi kakak ada sebut soal ekspor nih. Boleh ceritain dikit tentang Expo UKM yang menarik supaya teman-teman juga pada pengen datang buat mengkepoin UKM kita ini. Oke, hal yang menarik dari UKM kita itu banyak sih sebenarnya ya. Jadi dari teman-teman nanti bisa berkunjung di spot yang stand yang sudah disediakan oleh Univ di UKM Expo. Di situ nanti pasti dari teman-teman mahasiswa baru kebingungan apa sih UKM penalaran dan kreativitas. Nah, di situ nanti bakal dijelasin nih banyak terkait UKM penalaran, mulai dari program kerjanya, terus bidang-bidang apa saja yang ada, ketertarikan di salah satu bidang. Nah, di situ mungkin sekiranya menurut teman-teman bisa, oh, aku punya skill ini, sekiranya aku akan masuk, bisa banget teman-teman buat ngepoin. Di situ untuk UKM penalaran dan kreativitas lagi buka slot nantinya. Free pass bisa join di UKM penalaran dan kreativitas nih. Free passnya itu aku spill ada 2 orang, 2 slot ya, yang bisa langsung join di UKM penalaran dan kreativitas. Gitu. Jadi eh, singkat aja, silakan nanti ketika ada ketertarikan dengan UKM penalaran dan kreativitas bisa berkunjung di standnya nanti, atau bisa kepoin di IG UKM penalaran dan kreativitas. Nah, situ tuh. Jadi ya jangan lupa untuk selalu mengecek apa yang terbaru dari UKM penalaran dan kreativitas di Instagram kita. Seperti itu. Di Instagram, di TikTok kan UKM kita nih punya banyak sosmed ya kebetulan. Berarti 2 orang beruntung ini semoga nanti ketemu dan bisa merasakan pengalaman yang sama seperti yang dirasakan oleh kakak Halim sendiri. Betul sekali. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang perlu kutanyakan lagi karena sudah sangat jelas mulai dari output yang sudah didapatkan oleh
kakak sendiri, baik dari organisasi maupun dari prestasi, terus tentang informasi-informasi mengenai GPO dan tentang Expo UKM yang nanti akan diadakan. Jadi udah banyak banget informasi yang bisa diambil dari kakak ini, dan informasi ini semoga bisa bermanfaat juga ya buat teman-teman. Dan jangan lupa buat ikutin sosmed kita untuk selalu update. Apalagi bentar lagi kita udah akan ada mengadakan Expo UKM. Mungkin untuk Kak Afif sebelum diakhiri ada satu dua kata yang ingin ucapin gak? Ah, ada sih. Ini aja. Pesan buat teman-teman mahasiswa baru, jangan takut untuk mencoba. Kita aja. Harus berani Iya, berani. biar bisa mencapai tagline yang diucapkan oleh UKM Penalaran Kreativitas ini. Oke, kalau begitu Betul sekali. sekian saja bincang mahasiswa kreatif kita. Semoga obrolan bersama Kakak hari ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman semuanya. Terima kasih Kak, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bre. Ya.